Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, baik kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan buka di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayatnya yang ke-8. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan ini adalah khotbah yang sangat terkenal, di mana Yesus bersama murid-muridnya mengajar agar mereka hidup di dalam kesucian atau kekudusan. Berbicara tentang suci adalah salah satu karakter daripada Allah. Kesucian itu datangnya bukan dari dunia, tetapi datang dari Allah. Sebab itu orang yang suci hatinya adalah orang yang selalu dekat kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berfokus hanya kepada Tuhan. Sebab kesucian itu tidak dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan hati, di dalam hati ini ada keinginan, ada kehendak, ada roh yang ada di dalam hati kita. Dan keinginan, kehendak di sana ada perasaan, ada emosi di mana kita bisa marah, tertawa, menangis, sedih, bahkan juga mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Semuanya ada di dalam hati. Sebab itu hal-hal yang seperti itu bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya, sehingga dia dapat bertemu dengan Allah. Artinya hal-hal yang dari dunia itu harus dihilangkan, harus ditinggalkan agar kita bertemu dengan Allah. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai keempat, kita lihat di sana Mazmur 24 ayatnya yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, orang yang boleh datang kepada Tuhan, orang yang boleh mendekat kepada Tuhan adalah orang yang bersih tangannya. Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang kita lihat di sana ayatnya yang ke-8, Yakobus 4, supaya kita lebih mengerti lagi.
ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dan dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau. Orang yang suci hatinya dikatakan adalah orang yang selalu mau mendekat kepada Tuhan. Sebab tanpa melakukan hal itu, Anda tidak akan dapat melakukan hal-hal yang murni, hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah kudus. Orang yang mau mendekat kepada Tuhan, kita pun harus kudus. Kehidupan kita pun harus layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Sehingga dikatakan orang yang suci hatinya, merekalah yang akan melihat Allah. Orang yang kudus, yang layak dan berkenan kepada Allah, yang dapat bertemu dengan Allah. Tanpa kesucian, tanpa kekudusan, dikatakan kita tidak dapat bertemu dengan Allah. Kita tidak dapat melihat dengan Allah. Di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-1, Mazmur 73 ayatnya yang ke-1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak dapat mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah mazmur daripada Asaf. Pemazmur ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Orang yang tulus hati adalah bagian daripada orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang tulus hati adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak, saya mau katakan, dia tidak bersungut-sungut. Bahkan dikatakan orang yang tulus hati itu adalah orang yang mau melakukannya dengan sepenuh hati apapun yang diberikan tanggung jawab kepadanya. Inilah yang dicari oleh Tuhan. Inilah yang diminta oleh Tuhan ketika mereka yang mau bertemu dengan Allah, mereka yang akan melihat Allah, dikatakan orang yang suci hatinya, orang yang tulus hatinya, orang yang tidak menawar-nawar,
Oh, saya kalau mau melayani, jangan hari ini, kalau besok saya bisa. Apapun yang dia lakukan, dilakukannya dengan tulus hati. Sebab ada satu pemikiran yang luar biasa di dalam hatinya, bahwa dia mengasihi Allah yang sudah menyelamatkan hidupnya. Di sini di ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Sedikit lagi terpeleset. Tetapi dia cepat berbalik. Karena dia melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan sesungguhnya Allah itu baik. Saudara, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, kita tetap mau katakan bahwa Allah itu baik. Yang saat ini kita alami, sesuatu yang sangat mungkin tidak mengenakan, dengan terjadinya COVID-19, kita tidak dapat beribadah, kita tidak dapat bertemu, tetapi mengucap syukur bahwa firman Tuhan ini selalu disampaikan sekalipun lewat online, sekalipun lewat video, tetapi kita tetap bisa diisi oleh firman Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kehidupan kita boleh berkenan kepada Allah. Tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Allah. Sebab firman ini mengajar kepada saya dan saudara bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebab dialah yang akan melihat Allah. Kita tidak melihat Allah sekarang. Tetapi kita boleh merasakan ketika kita datang ke hadirat Allah. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, di dalam setiap doa-doa penyembahan kita, kita boleh rasakan bahwa Allah hadir di dalam hidup kita. Itu adalah satu pertemuan yang indah ketika kita masuk di dalam hadirat Allah. Tetapi ada satu hal bahwa dikatakan orang yang bisa naik di gunung Allah adalah orang yang suci hatinya. Orang yang murni hatinya. Orang yang bersih hatinya. Sehingga kita boleh menikmati sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Sebab kesucian itu adalah karakter daripada Kristus. Karakter yang datang dari Allah. Karakter yang datang dari kerajaan Allah, bukan dari dunia ini. Inilah yang harus kita kejar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kesukaran akan semakin bertambah-tambah. Saat ini kita berhadapan dengan COVID-19, tetapi nanti kita akan berhadapan dengan masalah yang lain. Dan firman Tuhan katakan semakin hari semakin sukar, sampai pada waktunya Tuhan datang di dalam dunia ini. Dia datang kedua kali. Dan bagi saya dan saudara diingatkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Melihat Allah di sini di Mazmur 17 ayatnya yang ke-15.
Mazmur 17 ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Orang yang suci, orang yang kudus, orang yang murni hatinya dikatakan akan merasa puas di dalam Tuhan, akan merasa bahagia di dalam Tuhan. Sebab itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, mengajar mereka untuk membenahi hati. Hati ini harus di-manage. Hati ini harus selalu dibangun untuk tetap berpikiran positif. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Saudara, kalau kita benar di hadapan Tuhan, sebab kebenaran itu bukan dinilai oleh manusia, tetapi kebenaran yang sejati adalah datangnya dari Allah. Manakala kehidupan saudara dan saya kudus, suci di hadapannya, maka dikatakan ketika dibangun, pada waktu aku bangun menjadi puas dengan rupamu. Ketika kita bangun tidur, lalu kita datang kepada Tuhan, menyampaikan doa ucapan syukur kita bahwa Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Yang ada adalah satu kesukaan, satu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab sukacita, damai sejahtera bukan datang dari dunia ini, tetapi datang dari Allah. Sehingga kalau kita bangun dan bersyukur dan bersukacita, artinya kita selalu berhubungan dengan Allah. Sebab itu tadi dikatakan orang yang suci hatinya adalah orang yang fokus hidupnya kepada Allah. Fokus hidupnya artinya selalu mendekat kepada Allah. Selalu memberikan waktu untuk Tuhan. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
Di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Puji Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Jika hidup kita masih berantakan, mari datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dia adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita. Sebab itu dikatakan kembali bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, maka dia akan berdamai dengan semua orang. Sekalipun orang lain mungkin menyakiti engkau, sekalipun ada orang yang mungkin membenci engkau, tetapi firman Tuhan ini katakan, hendaklah kita berdamai dengan semua orang. Haleluya. Menjadi suci adalah dikatakan sifat dari Allah. Kalau kita mau menjadi seperti Tuhan, seperti karakter Allah, maka kita harus belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain. Apapun yang mereka lakukan terhadap saya dan saudara, apa yang saudara hadapi di dalam kehidupan ini, apakah itu menyakiti, menyakitkan, penderitaan, dikatakan biarlah kita berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Sebab di dalam damai itu maka kita percaya bahwa ada kesucian di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Orang yang suci hatinya dikatakan juga orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Dan oleh kasih karunia Allah dan kini berusaha hidup tanpa tipu muslihat, tetapi hidup menyenangkan hati Allah. Berubah, saudara. Kehidupan yang lama sudah berlalu. Kita sudah tinggalkan, dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang layak dan berkenan kepada Allah. Sebab tanpa kesucian, firman Tuhan ini katakan tidak akan pernah melihat Allah. Dan ini adalah satu tantangan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sia-sia. Ibadah kita menjadi sia-sia karena kita tidak mau berubah. Masih sama dengan hidup yang lama.
kita tidak akan menikmati kebahagiaan itu, saudara. Jika kesucian hati kita tidak ada di dalam hidup ini. Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-21 kita lihat di sana. Roma 5 ayatnya yang ke-21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dosa adalah dosa. Akibat daripada dosa adalah maut. Di dalam dosa tidak ada kekudusan. Sebab itu orang yang masih bergaul dengan dosa, yang masih bergaul dengan perbuatan-perbuatan dunia ini yang tidak berkenan kepada Allah, dikatakan bahwa dosa itu masih berkuasa di dalam dirinya. Berkuasa di dalam kehidupannya. Tetapi kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Artinya saudara dan saya yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh diselamatkan. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh menjadi anak-Nya. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh memanggil ya Aba, ya Bapa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan yang indah, yang sangat dekat. Kita tidak ditentukan hanya di satu tempat boleh datang kepada Tuhan. Tetapi dimanapun kita pergi dan berada, manakala hati kita ini rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan tulus hati, dikatakan tadi firman Tuhan, maka dialah yang dapat berkenan datang menghampiri takhta Allah. Sebab itu segala dosa hendaklah kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Sebab tanpa kesucian, tanpa kekudusan, tanpa pertobatan, dikatakan kita tidak akan melihat Allah. Oh, luar biasa, saudara. Jangan sampai kita yang sudah mungkin bertahun-tahun datang beribadah dengan setia, tetapi kalau kita tidak bertobat di dalam kehidupan kita, akhirnya nanti menjadi sia-sia. Tetapi biarlah dosa itu sudah kita tinggalkan. Orang yang suci hatinya dikatakan lebih memilih untuk hidup dekat kepada Allah, mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan.
Orang yang suci hatinya dikatakan orang yang membenci kejahatan dan mengasihi kebenaran. Ibrani 1 ayat 9 kita lihat di sana. Ibrani 1 ayatnya yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Jika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, dikatakan hendaklah kita mencintai keadilan. Sebab kita tahu bahwa salah satu karakter daripada Kristus adalah Dia adil. Dan membenci kefasikan. Fasik berarti orang-orang yang sudah mengenal firman tetapi tidak melakukannya. Dikatakan bahwa Allah membenci kefasikan. Artinya orang yang fasik tidak akan bertemu dengan Allah. Orang yang fasik tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, hendaklah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Dengan kekuatan kita, saudara, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, memang banyak tantangan. Tetapi itulah bagian proses yang kita harus lakukan, menandakan kemurnian kehidupan saya dan saudara. Apakah kita memang benar menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang setia, anak-anak yang adil, yang mencintai keadilan, atau anak-anak yang fasik, yang mencintai kefasikan. Ujian ini, tantangan ini menjadi tantangan bagi gereja untuk hidup dalam kebenaran Allah. Tidak mudah, ya memang. Tetapi firman dan Roh Kudus itulah yang memampukan kehidupan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab tadi dikatakan, hendaklah kita meninggalkan dosa. Jadi dosa, jangan berteman lagi dengan dosa. Kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tinggalkan, saudara. Sehingga pada waktunya nanti ketika Tuhan datang, Dia mendapati saudara dan saya ada di dalam kesetiaan. Bukankah itu tujuan kita? Bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Tuhan. Kemudian, di dalam Samuel 13 ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 13
ayatnya yang ke-14. Kemudian berangkatlah Samuel tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel pergi dari Gilgal ke Gilea, Benyamin, tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saudara, ini adalah satu cerita yang disampaikan firman Tuhan ini, di mana pada saat Saul menjadi raja bagi Israel, dan saat itu dia diperhadapkan dengan pertempuran dengan bangsa Filistin. Tetapi saat itu Samuel sudah mengingatkan kepada Saul untuk tidak menyerang sampai 7 hari ke depan. Tetapi sebelum 7 hari itu, bangsa Filistin sudah datang dengan pasukan yang besar dan beberapa kereta. Bahkan di sini dikatakan, kalau kita pelajari dan baca, begitu banyaknya manusia yang datang seperti pasir di laut. Sehingga kalau kita lihat firman Tuhan ini begitu banyak, mungkin secara akal pikiran manusia tidak mungkin bisa dilawan. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Samuel kepada Saul tidak dilakukan. Sebelum 7 hari itu, peringatan itu dikatakan sebelum 7 hari jangan menyerang. Tetapi sebelum hari yang ditetapkan itu, pasukan Filistin sudah datang. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel mulai berserakan. Dan ketika tiba waktunya, karena mereka menunggu Samuel belum datang. Ya memang belum datang karena memang waktu yang dijanjikan itu belum tiba. Dan pada saatnya Samuel datang melihat tentara ini sudah berserakan. Sehingga apa yang terjadi dikatakan bahwa Saul tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga Saul akan digantikan dengan orang lain untuk menjadi Raja Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu pelajaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan ini katakan, hendaklah engkau suci, hendaklah engkau tulus hatinya, agar kita dapat melihat Allah. Kesucian, ketulusan, tadi saya katakan itu adalah datang dari Allah. Dan itu adalah karakter dari Allah dan datang dari Allah. Bukan datang dari dunia ini. Sehingga apa yang kita perlukan? Yaitu kesucian hati kita. Supaya pengurapan Allah itu turun di dalam kehidupan saya dan saudara.
Ketika kita datang kepada Tuhan, kita masuk di dalam hadirat-Nya. Sehingga dikatakan kita akan puas. Kita akan disegarkan. Kita akan disukakan. Bahkan dikatakan ada kebahagiaan. Ketaatan bagian daripada kesucian hidup. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Ini tantangan, tetapi ini perintah. Jika kita mau menikmati kebahagiaan, bukan saja saat ini tetapi kekal hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita pelihara hati ini. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayatnya ke-23. Amsal 4 ayatnya ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi hati ini perlu di-manage. Hati ini perlu dijaga. Hati ini perlu dipelihara. Karena dikatakan disitulah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati, saudara. Tidak mudah menjaga hati. Kalau ada orang yang menyakiti, waduh rasanya pengen balas. Tetapi firman Tuhan ini katakan, jagalah hatimu. Artinya kita dapat menguasai. Hati ini dapat dikuasai sehingga kita tidak berbuat jahat. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab disitulah terpancar kehidupan. Manakala kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, artinya selalu siap sedia untuk menerima apa yang datang di dalam kehidupan ini. Kenyataan-kenyataan, baik itu baik, baik itu pahit. Kita harus menjaga hati ini untuk kita bisa menerimanya. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Untuk menjadi bijaksana, dikatakan kita harus mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana Musa, dia minta kepada Tuhan, dikatakan ajarilah aku untuk menghitung hari-hari, agar aku beroleh hati yang bijaksana. Di Mazmur 90 ya, ayat 12 kalau tidak salah. Jadi penting, saudara.
Bahkan dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, mulut serong daripadamu. Gosip menggosip dihilangkan. Kalau itu tidak benar, lebih baik tidak usah didengar, saudara. Kalau tuh mendengar, simpan di dalam hati dan didoakan. Sehingga dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan. Biarlah mata rohani ini, mata hati kita tetap memandang kepada Allah. Bukan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara yang datang dari Allah. Perkara-perkara masa depan, yaitu hidup kekal bersama dengan Allah. Itu yang paling penting yang kita harus pikirkan. Bahwa keselamatan jiwa itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sebab itu menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang Kristen adalah orang yang sesuai dengan kehendak Allah, yang hidupnya takut kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka yang akan melihat Allah. Oh, haleluya. Ya, saya kira kita percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan. Kalau orang yang tidak mengerti, mungkin mereka melihat seperti orang gila. Kenapa bisa menangis? Bisa di dalam air mata yang mengalir, kita bisa memuji Tuhan. Ada kesukaan di dalam hidup ini. Ada kesukaan di dalam hati ini. Sebab Allah Roh Kudus yang mengurapi kita. Sehingga dikatakan mata hati kita tetap memandang kepada Tuhan. Tidak memandang kepada kesusahan-kesusahan. Tidak melihat kepada masalah-masalah yang ada. Sebab masalah-masalah itu memang selalu ada, kata firman Tuhan. Ayub 7 ayat 1 dikatakan manusia di bumi ini memang bergumul hidupnya. Selalu ada masalah. Tetapi manakala hidup kita selalu berpaut kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dengan tangan yang bersih. Artinya dengan hati yang suci, dengan hati yang taat, dengan hati yang kudus, maka dikatakan biarlah matamu memandang terus ke depan. Memandang kasih Allah, memandang kuasa Allah yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan saya dan saudara. Sebab tujuan hidup ini bukan hanya di dunia ini, tetapi hidup bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kalau saat ini firman Tuhan sudah datang kepada saya dan saudara. Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Dialah yang akan melihat Allah. Mari kita belajar untuk terus menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Apapun yang datang kepada kita.
Di dalam Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Oh haleluya, puji Tuhan. Manakala kita dapat memelihara hati kita untuk hidup di dalam kesucian, pada waktunya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan melihat wajahnya dan nama kita tertulis, sehingga ketika kita ada bersama Tuhan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi cahaya matahari yang menerangi bumi ini, tetapi kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kehidupan saya dan saudara, untuk kita terus hidup di dalam kesucian. Sebab hidup di dalam kesucian dikatakan kita berbahagia. Dan yang kedua, orang yang fokus selalu kepada Allah, dia akan melakukannya dengan tulus hati. Yang ketiga, orang yang suci hatinya, orang yang mau berdamai dengan semua orang dan menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan, Tuhan memberkati.